Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Hasriani. Eh, Stanbook 170236120192. Konsentrasi manajemen SDMA. Baik, saya akan menjelaskan proposal saya mengenai pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum PU Kecamatan Bone-Bone. Bab 1, latar belakang. Perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan persaingan yang semakin ketat menuntut setiap organisasi mampu menghadapi tantangan global, khususnya kompetensi dan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidangnya. Dalam mencapai tujuan perusahaan, tentu sangat mengutamakan kinerja karyawan, baik itu dengan melakukan serangkaian proses, aktivitas, manfaat sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan tujuan perusahaan. Pelatihan itu sendiri merupakan proses pengembangan diri kepada karyawan agar bisa bekerja lebih terampil dan meningkatkan pengetahuan maupun keahlian karyawan dengan pelatihan yang dilakukan perusahaan. Karyawan bisa mengetahui bagaimana bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan perusahaan, sehingga ke depannya perusahaan bisa mencapai target yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum PU Kecamatan Bone-Bone. Di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum PU Kecamatan Bone-Bone. Baik, di mana manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai kinerja perusahaan dan dijadikan bahan referensi atau bahan pembanding bagi para peneliti lainnya. Yang kedua, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, bahan masukan, dan pertimbangan bagi manajemen dan dalam pelaksanaan program kompensasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, baik karyawan tetap maupun kontrak. Baik, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, di mana variabelnya itu pelatihan. Pengertian training pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dalam aktivitas ekonomi. Latihan juga meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan. Indikator pelatihan menurut Mangkunagara 2006 diantaranya yang pertama instruktur, yang kedua peserta, ketiga materi, keempat metode, kelima tujuan, dan keenam sasaran. Di mana variabel X kinerja pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 6 indikator, yaitu kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketetapan waktu, keempat efektivitas, kelima kemandirian. Di mana kerangka pikir di mana variabel X itu pelatihan. Instruktur itu mengingat pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para
pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal, dan kompeten. Selain itu, pendidikan instruktur pun harus benar-benar baik untuk melakukan pelatihan. Dan yang kedua itu peserta, di mana peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai. Selain itu, peserta pelatihan juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan. Yang ketiga itu tujuan. Tujuan pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan, khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi dan penempatan sasaran serta pekerjaan keterampilan tangan seperti tukang pipa dan kayu, dilatih melalui program magang resmi. Yang keempat itu materi, di mana materi pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan, dan materi pelatihan pun harus update agar si peserta dapat memahami masalah yang terjadi pada kondisi yang sekarang. Yang kelima itu metode. Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis, materi, dan komponen peserta pelatih. Dan keenam itu sasaran. Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan terukur. Baik, saya akan menjelaskan variabel Y, yaitu kinerja pegawai. Yang pertama itu kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kuantitas kemandirian. Kuantitas kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Yang ketiga, ketetapan waktu. Ketetapan waktu itu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Dan yang keempat itu efektivitas, di mana aktivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku, dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kecamatan Bone. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.